Selamat siang teman-teman. Saya akan menjelaskan apa ini timing belt ya. Timing belt ini letaknya di dalam apa? Di dalam mesin di bagian depan. Ya bukan di dalam tapi di bagian depan mesin yang ditutupi oleh cover. Jadi ini namanya timing belt. Timing belt ini kalau sampai putus itu sangat berbahaya ya teman-teman, karena timing belt ini itu penghubung antara putaran crankshaft dengan putaran camshaft atau noken as dengan kerak as gitu ya, kerak as dengan noken as, yang mana putaran ini sudah ada timingnya sendiri-sendiri sehingga berputar tidak berbenturan antara klep dengan piston. Jadi dia menghubungkan putaran seperti itu. Timing belt ini sangat bahaya teman-teman kalau sampai putus. Ingat, kalau sampai putus ini sangat berbahaya, karena nanti kalau untuk kendaraan L300 ini kan timing beltnya L300 itu kalau sampai putus itu bisa piston itu bisa menghantam klep atau valve sehingga klep ini akan mendorong rocker arm atau pelatuknya, dan itu akan putus. Pelatuk itu akan putus dan akan kadang ya putus terus macet gitu, berhenti. Tapi ada juga yang putus menghantam cover klep, dia akan pecah. Jadi kalau ini sampai putus itu menghantam kemana-mana. Padahal di pabrik atau di kendaraan itu di buku petunjuknya harus ganti timing belt ini setiap, kalau untuk kendaraan L300 di buku itu manual setiap 100.000. Kalau kendaraan yang lain mungkin beda lagi ya untuk kilometernya, sesuai dengan anjuran yang ditetapkan oleh produsen sebuah kendaraan. Kalau di Mitsubishi itu rata-rata 100.000. Seperti L300, Pajero yang pakai timing belt, Strada yang pakai timing belt itu 100.000 wajib ganti. Mungkin mungkin orang jarang mengetahui karena ini bagian dalam. Biasanya timing belt ini kondisinya seperti ini. Kalau yang sudah waktunya ganti itu retak-retak. Kalau dilihat sekilas mata memang nggak begitu kelihatan ya, nggak terlalu jelek, kecuali dia kena oli gitu. Lah, apakah harus 100.000? Harus ganti 100.000 itu timing belt harus ganti. Kalau menurut saya sebagai teknisi yang udah lama itu harus ganti. Tapi apakah bisa lebih cepat timing belt ini rusak? Bisa. Beberapa faktor ada yang mempengaruhi timing belt ini bisa cepat rusak atau cepat putus atau giginya ini cepat lepas. Yang pertama, untuk kendaraan yang sering mogok terus didorong dan dimasukkan, itu cepat mempercepat putusnya timing belt. Karena apa? Karena timing belt akan dihentak, dipaksa untuk menggerakkan mesin melalui dorongan pada roda, pada persneleng itu diteruskan ke mesin untuk menggerakkan mesin hidup. Itu akan mempercepat putusnya timing belt atau rusaknya gigi pada timing belt. Yang kedua, karena apa? Karena oli, kebocoran pada seal yang mana menyebabkan timing belt ini basah oleh oli, itu akan mempercepat rusaknya timing belt. Seperti ini ya, ini kena oli jadi dia cepat sekali retak. Terus yang ketiga, kena debu. Nah, sebagai pemilik kendaraan atau sebagai teknisi,
Untuk yang kendaraannya menggunakan timing belt itu wajib dibersihkan ya bagian dalam timing belt itu, karena biasanya ada debu yang masuk dan dia akan menyebabkan ini cepat rusak. Terus sering terkena banjir, itu juga menyebabkan timing belt rusak. Di dalam timing belt ini ada bearing tensioner atau laker, yang mana bearing ini atau laker ini juga bisa rusak, seperti aus karena dia sering putaran, itu dia cepat rusak. Dan kalau mengganti dia harus set ya, timing belt harus diganti sekaligus lakernya. Jadi lakernya itu seperti ini. Nah, untuk kendaraan L300 ini tensioner besarnya itu ada lakernya. Laker ini harus diganti. Ini yang tadi untuk timing belt yang kecil ada lakernya sendiri, harus diganti, harus set. Karena apa? Kalau satu-satu juga nanti ini yang bagus, ini udah diganti, belum waktunya ganti timing belt, ini sudah rusak duluan. Nah, seperti itu yang sering terjadi ya. Untuk mengirit biaya tapi membutuhkan waktu 2 kali bongkar pasang, malah tambah biaya lagi. Jadi untuk sekaligus kita bongkar ya kita ganti semuanya satu set, yang mana itu akan mempersingkat waktu, terus tidak kerja 2 kali untuk bongkar pasang lagi, pertama ganti timing belt, kedua ganti laker, itu kan membutuhkan jasa 2 kali. Seperti itu akan keluar biaya. Untuk letak timing belt di sini ya, untuk pada mesin L300 itu di sini. Nah, itu timing beltnya di depan bagian mesin ya. Sama semua kendaraan ada timing beltnya itu di bagian depan sebelah sini. Kalau mungkin kendaraannya tipe yang tipe penggerak depan, terus mesinnya itu posisinya nggak lurus ke belakang tapi ke samping, ke kanan ke kiri, itu biasanya di sebelah samping ya timing beltnya, entah di kanan entah di kiri tergantung letak mesinnya. Jadi itu bagian timing belt ya, seperti itu 300. Jadi secara singkat, semoga timing belt ini, pelajaran tentang timing belt ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya, untuk para pecinta otomotif, untuk para pemilik kendaraan, untuk para teknisi. Terima kasih.